Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Eh, saya lanjut tadi, Bahrul. Ternyata memang kemenarikan dari apa termasuk otokritik kemarin itu waktu Kanda Aslan Abidin eh, jadi pembicara di Palopo, dia bincang juga bahwa ternyata yang menjadi persoalan kita hari ini adalah persoalan agama. Dan Hmm. di buku apa Masyarakat Tanpa Tuhan pun diberikan gambaran, kalau tidak salah ada dua negara yang dijadikan sebagai sampel dari tulisan itu dan mengatakan bahwa agama adalah jadi mereka di masyarakat itu melepaskan kepentingan keagamaan, kepentingan Tuhan. Jadi mereka membangun konvensi bersama keberkaitannya dengan bagaimana kita hidup di masyarakat dan seterusnya. Nah, itu menarik dan ternyata sepertinya di hutan Amazon pun melakukan itu. Tapi apakah mereka itu punya konsep kepercayaan tersendiri? Iya, iya. Jadi Iya, Kak, artinya pasti. di hutan Amazon, itu. eh ini yang menarik juga menjadi pertanyaan tersendiri, Bahrul. Apakah tidak, ya walaupun misalnya kita tahu Pak Tua si Bolivar ini sudah jatuh cinta terhadap hutan Amazon. Kita tahu juga awal mula Pak Tua meninggalkan daerahnya, ya kita sebutlah kotanya, dan kemudian pergi ke hutan Amazon, itu kan berkaitan dengan apa ya, kekecewaan dia terhadap masyarakat yang melakukan penggunjingan terhadap istrinya yang mandul dan sebagainya. Iya. Karena kita tahu bahwa ketika istrinya telah meninggal, tidak adakah niat terbersit dari pikiran si Bolivar ini untuk kembali lagi ke eh, tempat asalnya. Karena kita tahu bahwa hutan Amazon hanya sebagai tempat di mana pelariannya saja awalnya kan gitu. Iya. Oh, kalau ini sebenarnya memang dari awal eh, Bolivar ini sudah tinggal di sekitar Sungai Amazon. Cuma nanti ketika dia Hmm. ditinggal oleh istrinya, mulailah dia masuk lebih jauh ke wilayah pedalaman, lebih ke tengah lagi, sehingga eh, apa namanya dengan cara itu dia mulai apa namanya meninggalkan perkampungan-perkampungan yang awalnya kan kalau masyarakat yang hidup di sekitar sungai itu menjadikan apa pinggiran sungai itu sebagai daerah pemukiman, sehingga Mhm. semakin jauh masuk ke dalam itu semakin jauh dari keramaian pemukiman. Nah, itu yang ditempuh Jose Bolivar itu, sehingga dia akhirnya bertemu suku Suar dan mulai hidup dengan gaya suku Suar, gaya masyarakat pedalaman. Nah, kalau apa keyakinan apa ya versi suku Suar ini, saya tidak tahu persis seperti apa keyakinannya, tetapi yang saya tahu masyarakat lokal seperti itu, masyarakat pedalaman, masyarakat uh, adat seperti uh, suku Suar pasti memiliki semacam pandangan tertentu berkaitan dengan apa namanya, dengan kosmologi, dengan tanda petik dengan teologi, dengan hubungannya dengan kehidupan apa dari aspek antropologinya, bahkan Mhm. aspek ekologinya. Sehingga bagi saya kekhasan ini yang menjadikan mereka itu punya pola hidup yang berbeda dari masyarakat yang katakanlah jauh lebih berperadaban, tanda petik berperadaban.
terbukti dari dari gaya hidup mereka itu kan lebih asri, lebih perhatian kepada alam lingkungannya, lebih berjaga-jaga atas atas alam semesta, lebih awas diri. Dan saya kira itu pasti punya dasar-dasar yang kita sebut agama. Di sisi ini saya teringat dengan ini Kakar, masyarakat adat lokal di Kajang. Itu juga bagus dibincang itu. Si Diana ya. Masyarakat dalam ya. Kajang dalam. Masyarakat yang dalam itu saya kan sempat tesis saya mengangkat itu masyarakat adat. Jadi sedikit banyak saya bisa cerita berkaitan dengan keyakinan mereka itu. Jadi memang masyarakat macam itu memang lebih aware kepada lebih concern kepada keseimbangan alam. Bagi mereka kita ini bukan, kalau di konteks pemikiran yang lain, manusia menjadi pusat. Sehingga perlakuan kita atas alam itu seolah-olah kitalah penguasanya. Nah, kalau di masyarakat lokal seperti katakanlah Kajang itu justru sebaliknya. Kita ini hanya bahkan cenderung di bawah satu konteks kosmologi yang lebih besar. Sehingga cara mereka memperlakukan hutan, cara mereka hidup itu jauh dari gaya hingar-bingar manusia seperti sekarang ini. Lebih sederhana, lebih welas asih kalau menurut kajian kemarin kan. Ada orang berbeda. Nah, itu saya temukan di Kajang. Jadi saat membaca ini pun saya terngiang-ngiang itu, kayaknya seperti itu. Mirip-mirip dengan ya. Iya. Nah, hutan kan menjadi basis lokalitas mereka, wisdom mereka itu, kebijaksanaan mereka. Artinya pertanyaan sederhananya begini, Bahrul. Apakah konsep sesuatu memang dia selalu terbatas saja? Misalnya begini, kita tahu misalnya masyarakat di Goa ada apalagi namanya ini, An-Nazir kan? Kalau sesama mereka, artinya sekelompok mereka itu sangat menarik untuk wow, luar biasa sekali dengan konsep sosialnya mereka. Tapi kalau mereka sudah keluar itu agak bertentangan dengan konteks masyarakat yang ketika mereka sudah keluar. Nah, di sisi lain juga ya itu tadi yang misalnya masyarakat Kajang Dalam pun teman-teman bercerita bahwa luar biasa sekali konteks lokalitas yang mereka hadirkan. Nah, yang maksud saya kira-kira kalau dipakai konsep seperti ini, apakah masih mengalami keberterimaan di luar? Artinya kita ambil konsep sosialnya, karena konsep keagamaan di sisi lain kita tidak bisa mungkiri bahwa misalnya Kajang Dalam kan masih ada pengaruhnya juga agama di luar, walaupun kita sebutlah terjadi irisan konsep, artinya ada beberapa yang dari luar itu kemudian mereka terima, tapi tidak sepenuhnya. Misalnya persoalan peribadatannya dan seterusnya. Konsep sosialnya mereka hampir sama gitu ya. Artinya ada bangunan konvensi yang mereka sudah sepakati dan itu turun-temurun sampai sekarang masih berlaku sesamanya mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan, apakah ketika mereka keluar jangan sampai itu menjadi ancaman lagi. Kan banyak kasus yang seperti itu. Banyak kasus yang seperti itu ketika anak muda mereka kembali tiba-tiba menjadi dia mencoba menawarkan konsep sosial bahwa ini loh yang lebih bagus. Kira-kira gimana itu, Bahrul? Ya, tanggapi. Saya kan begini, kalau mau melihat persoalan itu sebenarnya ada pada cara pandang peradaban hari ini yang cenderung menguniversalisasi atau menstandarisasi sesuatu.
Eh, kita dianggap berperadaban kalau memegang handphone. Kita berperadaban kalau membaca buku. Kita berperadaban kalau punya waktu untuk ngopi bersama teman-teman. Kita berperadaban kalau bersekolah. Dan saya kira standar-standar ini semakin ini ya, semakin dimapankan melalui melalui perangkat-perangkat masyarakat selama ini. Yang saya kira efeknya itu tadi, terjadi standarisasi yang bersifat universal, sehingga seolah-olah segala model atau modus kehidupan masyarakat yang sifatnya berbeda-beda itu mesti diseragamkan. Nah, ini yang saya kira menjadi akar problemnya di situ. Jadi sains, kemudian modernisasi, globalisasi, itu kan tantangan-tantangan yang seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat lokal seperti suku Kajang itu atau Sungai Amazon itu. Padahal seperti yang diinginkan kalau saya membacanya oleh Luis Sepulveda ini adalah pentingnya untuk bersikap adil atas kehidupan yang khas seperti masyarakat Sungai Amazon itu, yang punya pandangan tertentu, nilai-nilai tertentu, norma hidup tertentu, yang justru sebenarnya jauh lebih canggih kalau saya melihatnya dari konteks masyarakat modern seperti sekarang. Kayak misalnya di Kajang itu kecanggihannya bisa kita lihat dari ada semacam keinsafan diri dari setiap warga di sana, hanya untuk mengambil ranting pohon saja itu takutnya bukan main. Jadi sampai akhirnya harus melapor dulu di Amatoa. Ini ranting yang jatuh karena hujan atau hasil tebang orang. Kalau hujan ya mungkin bisa diambil, tapi kalau hasil tebangan, ini masalah. Ini bukan kayu yang, kalau menurut konsep mereka bukan kayu yang berkah dan semacamnya. Nah, saya melihat, wah ini satu keinsafan, satu kesadaran yang betul-betul dicerna dan dijalankan di masyarakat orang-orang Kajang itu. Beda kalau kita di sini masyarakat yang sudah bersentuhan, beririsan dengan peradaban yang jauh lebih canggih, kadang semakin canggih, istilahnya kita mengalami ini, kalau orang Bugis Makassar takalupai, jadi lupa diri. Lupa diri ya. Jadi dirinya ini yang harusnya menjadi menjadi pihak yang harus lebih banyak berkhidmat, lebih banyak berbuat baik kepada kehidupan sekitar, justru menjadi pusat yang harus dipenuhi ego-egonya. Nah, itu yang terjadi bagi saya. Sehingga sebenarnya yang masalah itu bukan orang-orang Kajang yang ketika keluar bermasalah dengan peradaban di luar, justru peradaban kita yang bermasalah dengan mereka itu. Itu yang saya mesti digarisbawahi, karena bagi saya kearifan lokal itu salah satu atau bahasa lain dari kebaikan universal. Kira-kira begitu kalau kita istilahkan. Kebaikan universal itu tidak mungkin bertentangan dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang ada di yang lain. Nah, ini yang tinggal dicarikan jaring yang menghubungkan satu sama yang lain itu. Nah, itu yang saya kira membuat kelompok An-Nasir itu hidup sendiri, hidup di tengah ini, di goa itu, di mana? Di kecamatan ini, tidak jauh dari rumah, di sini, di Mawang. Mawang. Nah, itu kan karena melihat ini peradaban ini ya, dalam kacamata agama sudah sesat, sudah macam-macam lah. Tapi ya perlu suatu area hidup yang lebih kondusif, lebih normal, sampai mereka membangun sendiri sekolahnya, membangun sendiri pasarnya, membangun sendiri institusi pemerintahannya itu kan. Nah, ini kan kalau kita lihat ada irisannya dengan konsep anarkisme itu kan ya, membangun pemerintahan. Ini. Nah, itu kan
Nah ini yang apa ya, kayak Kajang itu mungkin itulah yang didambakan oleh kelompok anarkisme itu, punya pemerintahan sendiri, mengelola sendiri kehidupannya. Kira-kira begitu, Tapi Kak. tapi anarkisme sendiri itu sebenarnya tahu Anda bisa dikonteskan seperti eh, apa Kajang dan sebagainya, karena konsep anarkisme itu menolak betul, justru dia menolak sistem pemerintahan, apalagi ada yang namanya pemimpin. Misalnya kalau di Anu kan Amatoa, kalau di Nazir itu kan ada imam besarnya mereka juga. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya, mungkin ini semacam pertanyaan terakhir saja, karena nanti sebagai ada pertanyaan lebih khusus lagi, selain dari yang pertanyaan terakhir, bahwa apakah memang Lee Sepulveda ini ingin memberikan gambaran bahwa di hutan Amazon itu sangat kental anarkismenya, ataukah tunggu dulu, saya masih penasaran dengan kan ada konsep lokalitas yang bermain, misalnya gini, yang mana tadi tuh, ketika siapa namanya tadi, Bolivar ya, yang Pak Tua itu. Nah, itu kan jelas sekali bahwa dia datang dan kemudian ketika meninggal dan sebagainya, ketika kita sebut dia sudah menyatu dengan alam, masyarakat setempat itu kemudian memberikan ruang. Apakah ada juga konsep amatuanya di sana? Istilahnya kepala adat gitu. Iya. Jadi beda dengan konsep pemerintahan ya. Kalau pemerintahan kan tadi wali kota. Jadi, nah, ini beda kalau betul. Jadi kalau begini, kalau kita menengok ilmu sosiologi, kebetulan saya anak sosiologi. Makanya saya tanya ini. Menurut Max Weber itu ada tipe kekuasaan yang berkaitan dengan tipe kepemimpinan. Yang dua diantaranya itu kekuasaan kekuasaan berbasis legal formal. Ini yang dianut oleh pemerintahan modern, di mana kekuasaannya itu didapatkan atas dasar sah tidaknya itu atas dasar konstitusi. Kemudian ada kepemimpinan berbasis katakanlah agama. Nah, ini yang kita ketahui dicontohkan oleh para nabi-nabi. Dan yang terakhir ini kekuasaan berbasis karisma. Nah, berbasis karisma ini saya kira satu penjelasan yang bisa membantu kita untuk melihat tipe kepemimpinan di masyarakat lokal seperti Sungai Amazon atau Amatoa itu. Jadi legitimasi atau kekuasaan mereka itu tidak ditopang melalui semacam aturan main seperti konstitusi modern, tapi oleh karisma, oleh apalagi di sungai atau di hutan Amazon itu bisa dibilang seorang pemimpin itu harus kuat secara fisik, harus kuat secara peranian kan. Apalagi orang Suar itu, suku Suar itu kan suku yang dikenal tanda petik ya ganas, karena dia punya kebiasaan ini kalau berperang itu berburu kepala manusia. Jadi kalau jadi itu bahkan di kepala manusia itu dijadikan, kata orang, cenderamata, kayak semacam tongkat. Nah, di ujung tongkat itu kepala musuhnya itu yang sudah dipenggal, diawetkan, jadi nanti kayak dendeng mengecil begitu. Itu yang jadi kebanggaannya. Nah, ini butuh kekuatan fisik, butuh keberanian, butuh butuh semacam modal perasaan yang tak gentar dalam melihat musuh, dan itu adalah karisma. Dan konsep kepemimpinan bagi masyarakat Amazon seperti itu, saya kira adalah figur-figur yang punya kualitas seperti itu, punya kualifikasi semacam itu, sehingga
orang yang dianggap pemimpin, orang yang punya karisma, orang yang punya kemampuan leadership di atas rata-rata. Sama dengan ini, bukan berarti menyamakan ya, kalau kita menegupan kera atau simpanse atau gorila itu, dalam menentukan pemimpin itu siapa yang paling banyak mengalahkan musuhnya. Di dalam duel itu, pertarungan duel itu kan pembuktian siapa yang kuat dan siapa yang kalah itu adalah cara dalam menentukan siapa pemimpinnya kan. Nah itu kira-kira begitulah. Kira-kira dalam masyarakat lokal itu sedikit banyak masih ada gaya seperti itu. Jadi tipikal pemimpin itu orang yang sudah banyak memenggal kepala musuhnya, orang yang sudah banyak memperistri perempuan, orang yang sudah banyak. Jadi keperkasaan seperti itu yang jadi ukuran. Dan itu karisma itu penting sekali bagi saya di masyarakat seperti Sungai Amazon seperti itu. Jadi cuman di novel ini tidak ditulis gamblang bahwa ada, tapi karena pusat cerita ini hanya di Jose Pak Tua itu dengan perburuan macan kumbang itu. Jadi tidak banyak porsinya yang mengulas tentang kepemimpinan masyarakat adat seperti itu di sungai-sungai Amazon. Begitu Kak Kar yang saya hasil pembacaanku atas novel ini. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Lee Sepulveda dalam bukunya itu? Selain kita berbicara tentang alam dan sebagainya, kemudian kita berbicara tentang bagaimana istrinya yang pokoknya sebagai pembacanya Bahrul dalam melihat bahwa ternyata Sepulveda ini mau seperti ini. Artinya ada, kalau disebut tadi sisipannya konsep keagamaan coba ditanggalkan, kemudian konsep anarkisme coba disisipkan juga. Apakah secara keseluruhan kira-kira Lee Sepulveda itu mau bilang apa gitu? Berdasarkan perspektif Bahrul ya. Ya, kalau saya sebenarnya simple. Louis Sepulveda ini hanya mau menyatakan kepada kita bahwa pentingnya menghargai perbedaan, pentingnya menghargai keanekaragaman itu sebagai modus eksistensi yang yang memiliki dasar yang yang bersifat bersifat istimewa, yang bersifat di mana itu semua punya posisi yang sama di kehidupan kita ini. Jadi menghargai komunitas lokal, menghargai orang-orang yang kita anggap kuno, menghargai orang-orang yang kita anggap tradisional. Sebaliknya pun demikian, orang-orang tradisional menganggap. Jadi sama-sama menghargai, lebih bijak di dalam menyikapi kehidupan ini. Dan saya kira kalau saya menghubungkan dengan gagasan kemarin itu di kajian bersama Muhajir Welas Asih itu, saya kira itu yang mau ditekankan, berwelas asihlah kepada keanekaragaman kehidupan yang seringkali yang bersamaan ada diferensiasi. Cuman perbedaan ini jangan dianggap sebagai tingkatan yang membuat satu lebih istimewa dari yang lain. Jadi itu aja yang saya kira ingin disampaikan oleh Sepulveda yang ada di novel Pak Tua ini yang Pak Tua yang membaca kisah cinta. Ya, itu kan konsep cinta saya kira. Cinta itu seperti itu, menghargai perbedaan, menghargai keunikan, kekhasan, dan keistimewaan masing-masing. Kita ini unik, mereka juga unik. Nah, karena masing-masing adalah unik,
Jadi mari saling menjaga dan saling ini. Kira-kira begitu kultumnya Ustadz. substansi cinta yang ditawarkan oleh Luis Sepulveda ya. Cinta terhadap, ya, saya pernah membuat quote sih sebenarnya bahwa kemanusiaan itu manusia dan alam sekitarnya. Itu substansinya, karena kemanusiaan itu tidak hanya kita berbicara tentang manusia, tapi alam dan sebagainya itu adalah kemanusiaan juga. Jadi kalau mereka tidak mencintai alam, bahwa dia sebenarnya melanggar substansi dari kemanusiaan itu sendiri. Ya, karena kita saling membutuhkan ceritanya tuh. Jadi, seru nih ceritanya ya, deh. Begini model cinta ya deh. Ustaz Bahrul, terima kasih. Sebelum saya juga butuh ya kalimat pamungkas lah dari diskusi kita. Ini sebenarnya masih banyak yang saya mau tanyakan berkaitan dengan Luis Sepulveda ini, tentang latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Tapi saya pikir atau bisa ditambahkan lagi yang sebenarnya Luis Sepulveda ini siapa? Iya, apa namanya? Tidak apa-apa, sekali-sekali biasanya kan orang diskusi itu didahulukan siapa Luis Sepulveda, kemudian karyanya apa saja, tapi kita belakangkan bahwa ternyata Luis Sepulveda itu kita simpan di belakang. Nah, boleh mungkin cerita siapa sebenarnya itu Luis Sepulveda? Mengapa kita harus mengantar arwahnya? Luis Sepulveda ini apa ya? Dia dikenal sebagai aktivis. Kemudian ya sudah tentu penulis, jadi penyair aktivis, penulis aktivis yang kebetulan concern tentang pemikiran-pemikiran Marxisme. Jadi apa namanya, disebut seperti juga ini ya, penulis-penulis Amerika Latin itu pertautannya dengan Marxisme itu kuat sekali. Sehingga ikut menentukan gaya bersastra mereka. Makanya sastra mereka itu kadang sastra yang apa namanya, sedikit banyak menyampir-nyampir atau mengkritik kekuasaan lah. Mengkritik. Ya, jadi apalagi di dalam kehidupan Sepulveda ini nyaris sebagian usianya itu hidup di dalam pengasingan, sama dengan Pramudia Anantatur. Kalau Pramudia Anantatur kan diasingkan di Pulau Buru, kalau Sepulveda ini lebih jauh lagi diasingkan di luar negaranya, karena sebelumnya dijatuhi hukuman ini oleh rezim Pinochet di Chili, kurungan seumur hidup. Tetapi karena pembelaan oleh lembaga internasional, itu akhirnya diringankan menjadi apa namanya, selama 8 tahun, atau bahkan akhirnya diasingkan selama kurang lebih kalau tidak salah 12 tahun 20 tahun gitu. Karena hidup di pengasingan. Dia hidup berpindah-pindah dari Argentina, dari Peru, kemudian akhirnya ke Eropa. Dan itu bagi dia, kalau kita membaca biografinya, yang ikut menentukan identitas ke Amerika Latinannya. Jadi dia lebih Amerika Latin ketika di tanah pengasingan, ketika mesti hidup di Amerika Latin itu sendiri. Ini problem identitas. Jadi dia lebih menemukan identitasnya di tanah pengasingan daripada ketika di Amerika Latin itu sendiri. Nah, itu yang membuat dia akhirnya, termasuk ini tulisan Pak Tua ini kan hasil ini, dia memang ini novel memang betul-betul kalau bisa dibilang hasil dari dia memang pernah ini kan ekspedisi di hutan Amazon dan tinggal dengan suar, dan hasilnya ini kalau menurut saya buku ini dia tulis sebagiannya di buku ini. Nah, itu yang dia bersama, jadi aktivis lingkungan bersama Greenpeace,
pernah melakukan ekspedisi di Sungai Amazon, meneliti dan memberdayakan orang-orang di sana, dan itu yang dia ceritakan di buku ini sedikit banyaknya hasil dari pengalamannya itu. Kalau Itu latar belakang pendidikannya, dia ini di Universitas Moskow pernah ambil latar belakang ini dunia seni peran, teater kalau tidak salah. oh, iya. Cuman tidak selesai karena pada masa itu dia bergaul dengan pemikir ini, penulis-penulis ini yang dibenci oleh pemerintah. Pemerintah. Ya akhirnya beasiswanya dicabut. Nah dari situ dia akhirnya ini sekolah di mana? Saya lupa ingat. Yang jelas latar belakangnya memang tidak jauh-jauh dari sastra itu sendiri. Nanti setelah itu baru dia diundang menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Nah, itu latar belakangnya. Mungkin teman-teman bisa cek di banyak saya kira ditulis terutama hasil wawancaranya dengan UNESCO itu. Dia ini. Iya. Jadi sedikit banyak inilah kalau melihat Sepulveda bayangkanlah itu Pramudia Anantatur lah, kira-kira begitu. Pramudia Anantatur, sedikit ya. banyak cara hidupnya itu kira-kira seperti itulah, penulis-penulis di bawah rejim Orde Baru itu. Kecuali objek kajiannya yang bikin beda ya. Kalau Pak Tua itu lebih kepada alam, sementara kan lebih kepada manusia. Artinya memang pembicaraan dua hal itu ndak lepas dari otokritik. Sip. Iya. Persoalan istri dan sebagainya. Selain tahu itu. Dan dia ya. Ndak digambarkan ya. Iya. Mungkin itu sisi misterius dari penulis-penulis itu. Kecuali ada beberapa memang yang belak-belakan membicarakan istrinya, tapi ini Luis Sepulveda kemenarikannya karena ini tadi kan dibahasakan juga bahwa dia berlatar belakang Marxism ya, dan di sisi lain ayahnya yang notabene penganut anarkisme, kan kita tahu anarkisme dengan Marxisme itu kan pasti punya juga sudut pandang yang berbeda. Di sisi lain menyepakati adanya sistem pemerintahan, satu menolak, apalagi dulu ketika Michael Bakunin dengan Marx ketemu di Den Haag Belanda kan jelas sekali itu perdebatannya, dikritik habis itu Marx karena menganggap bahwa selama ada pemerintahan pasti ada penindasan. Ini juga sebenarnya yang kita mau lihat dari Luis Sepulveda, bahwa ternyata dia menggambarkan memang pemerintahnya luar biasa sekali, bejatnya ya, melakukan pengeksploitasian dan seterusnya. Justru masyarakat suku Saur inilah yang memperlihatkan contoh yang positif. Nah, ini sekaligus mengkritik modernitas juga. Betul. Kita meminta kalimat penutup, kalimat pamungkas lah dari Ustaz Bahrul dari diskusi kita. Itu harus ada kalimat pamungkas. Tidak mesti, tapi saya meminta masalahnya. Begitu. Janganlah. Itu kalimat pamungkas? Biasanya orang bilang closing statement, tapi geli saya menggunakan itu. Closing statement. Itu kan istilah layar kaca itu, closing statement. Berarti kalimat penutup di apa? Ada ya semacam quote-quote gimana gitu. Sebagai simbolitas bahwa berterima juga. Ya kalau dulu kan acaranya Deddy Corbuzier itu selalu ada itu kalimat penutup. Biasanya Deddy Corbuzier yang bilang, tapi saya mau ente yang bilang. Apa ya? Sambaran mau apakah? Yang jelas berkaitan dengan gagasan-gagasan Luis Sepulveda. Atau kalimat pamungkas dari Luis Sepulveda yang menurut Anda yang luar biasa selain yang kita sebutkan tadi, apa kira-kira? Apa ya?
Wah, kalau itu ini aja, kutipan-kutipannya itu apa ya? Wah, itu lebih rumit lagi karena kalau Sepulveda yang dibutuhkan bukan kutipan, tapi bagaimana tulisannya itu Oh ya, menginspirasi. oh ya. Oh Nah, iya, di mana? saya teringat, Oke. Sepulveda ini sosok yang eh, apa unik ya karena dia justru lebih menyenangi orang yang berbeda daripada pendapat-pendapatnya. Dia lebih suka. Nah, jadi kalau mau dipamungkasi berdasarkan tulisannya itu atau perkataannya itu barangkali berbunyinya begini. Perbedaan itu adalah anugerah. Ah, kira-kira begitu. Oh gitu dia. Oke, Begitu. sip, 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 sip. Bahrul, saya yakin dan percaya pernah ketemu dengan Faisal Ngeljaratan. Oh iya, iya, iya. Faisal Ngeljaratan itu pernah bercerita kepada kakak. Jadi kakak saya itu buka salon itu karena almarhum, sudah almarhum ya, Faisal Ngeljaratan. Iya. Oh, itu salon yang di ini Kak, di Tidung itu. Pernah di Veteran, pernah di Tidung. Tapi yang pusatnya itu di Jalan Serigala. Dulu kakak itu kerja di Oh, salonnya orang dan kemudian iya. kakak itu pokoknya Pak Isang Ngejaratan itu maunya dikerja sama kakak karena banyak Hmm, pengalaman dan kakak itu kayak dianggap anaknya nih. Dan iya, iya. Pak Isang Ngejaratan Oh, pernah bilang begini sama kakak waktu dia bercerita hmm, tentang apa kalau dia ngajar, makanya dia tidak hmm, kejar gelar dan sebagainya itu. Eh, iya, iya. kalau mau dapat nilai, jadi dia cerita kepada mahasiswanya, kalau Anda mau dapat nilai A, gampang. Harus berbeda dengan Hmm, pemikiran saya. Mereka yang selalu hmm, membeo, jangan pernah berharap nilai A dari saya. Artinya memang, kan dia hmm, kan ngajar filsafat apa segala macam juga tuh. Jadi iya. intinya mahasiswa yang selalu protes dengan gagasannya, itu nilai A. Oh, Artinya sekadar info bahwa kata kunci yang ingin disampaikan seperti yang disampaikan juga tadi Bahrul melalui melalui Bahrul dari Luis Sepulveda itu bahwa semakin hadir perbedaan maka potensi sintesis itu akan hadir. Jadi dengan kata lain, kalau mau menghadirkan sintesis sederhana, tesis yang dihadirkan harus dihadirkan juga antitesis. Terima kasih betul. Ustadz Bahrul. Siap, Kanda. Kak, Saya mau tanya, Bahrul Amsal SOS atau SPD gelarnya Esos MSI. SOS MSI. Tapi Bahrul dan Iya, Amsal spasi ya. spasi, Kak. Iya. Oke, sip Itu sip sip sip. yang tidak spasi kan tren Facebook saja itu, Kak. Oh, siap siap siap. Oh, ya, mata lensa baru masuk. Terima kasih banyak Kak Bahrul. Siap, Mohon maaf, Kak. saya telah mengambil waktu tak hampir ya sekitar 2 jam. Ternyata sekitar 2 jam dan eh, saya pikir siap-siap saja untuk di sesi yang di waktu yang lain mungkin kita akan diskusi selanjutnya dengan mungkin topik yang berbeda. Mungkin kita akan berbicara lagi Iya, tentang konsep sosiologi karena iya. memang keahlian keahlian ente kan memang di sosiologi dan itu penting untuk dibincang juga. Mungkin termasuk terkait tesis Anda yang berkaitan dengan eh, Kajang ya, Kajang dalam. Oh iya. Itu. Boleh, boleh, Kak. Iya. Hmm. Eh, sebelum saya tutup, saya bisa bertanya bagaimana proses pemilihannya Amatua? Itu ada ritus tertentunya, Kak. Oh Tidak gitu ya. dengan cara, iya, tidak dengan cara one man one vote, bukan. Ah, Ada ada yang saya dengar ritus, katanya lewat apa burung yang datangi tempat seseorang atau bagaimana gitu. Ada versi yang iya, seperti itu saya iya, dengar. ada, iya. Ada yang mengatakan Hmm, ayam, ada yang ada mengatakan ayamnya, burung, ya. burung Tapi ya, intinya sama, tidak substansinya ditentukan sama. oleh tidak ditentukan oleh ini. Ada unsur mistisisme ikut di situ, Kak. Iya iya iya. Dan Eh, itu hutan tertentu di tengah hutan apa ya, dilakukan ritual seperti itu.
Dan apa namanya, sebelum sebelum menjadi amatua itu eh, ada periode disebut amalolo. Nah, itu ada sekian tahun dia harus mempersiapkan diri. Kalau kita mengenal konteks kehidupan sufisme, asketik, nah kira-kira itu yang dialami Seperti itu selama ya. 1 tahun, 2 tahun, ya, untuk akhirnya untuk menjadi amatua seperti yang kita lihat seperti ini, seperti sekarang itu. Terus persoalan teknologi sampai sekarang masih dibatasi masuknya atau bagaimana? Ya itu dilemanya itu di situ, Kak. Karena kalau menurut ilmu sosiologi, tesisnya itu jelas tidak ada masyarakat yang bisa bertahan dari perubahan. Masyarakat pasti berubah. Itu tesis utamanya itu. Nah, kemarin penelitian saya itu mau melihat bagaimana Kajang itu, apakah ada perubahan ataukah memang seperti yang sering dinyatakan bahwa mereka ini masih pure mempertahankan itu adat istiadat mereka. Hasil penelitian saya sebenarnya akhirnya menemukan dua, bahwa ada unsur-unsur yang berubah, ada unsur-unsur yang masih terus bertahan. Jadi apa ya, bisa dibilang tidak murni-murni amat lagi sekarang itu di Kajang, di Amatua Dalam itu. Karena sip. Sudah banyak yang berubah lah. Walaupun masih ada adat istiadat yang dipertahankan. Kesakralannya masih ada beberapa hal yang dia sip. Ada. Bolehlah nanti kita diskusikan itu ya lebih dalam. Ini ternyata berdiskusi dengan Bahrul itu ndak akan pernah habis. Terima kasih banyak sekali lagi. Menjelang kali, Kak. Menjelang buka, sampai puasa Ki. Enggak puasa Kak saya. Oh, ente puasa ya? Tidak lah, masa ustaz gitu yang puasa, Kak. Sejak kapan ada? Sejak kapan? Nah, ustaz kok kau? Saya gantung ini diskusi hari ini karena persoalannya kalau jangan sampai keluar dari substansi, walaupun sebenarnya sudah keluar sih, karena gara-gara irisan Amatoa tadi yang diangkat dengan konteks di Amazon, akhirnya ini menarik. Walaupun sebenarnya memang diskusi kita enggak, ya namanya saja ngobrol, biar ngobrol lepas, ya ngobrol lah, warung kopi, terserah ero-ero. Dan ini lebih menarik daripada diskusi yang cenderung memberikan waktu kepada pembicara dan kemudian kembali dan kemudian ada yang mau ditanyakan. Nah, itu yang menjemukan bagi saya, sehingga saya mencoba menawarkan konsep didaktif ini. Jadi cerita lepas dan saya tidak mesti lagi membaca Luis Sepulveda kalau begitu. Karena untuk patuanya secara garis besar pesannya, artinya kita menunggu, mudah-mudahan Roni Agustinus mau mencari buku-buku yang lain, apalagi harapan kita bukunya Luis Sepulveda ini harus direkomendasi untuk diterjemahkan. Saya secara pribadi memang margin kiri, apalagi beberapa penerbit yang memang ya kata orang mahal, ya walaupun agak ini, tapi kualitas tidak berbohong juga, luar biasa memang. Iya, betul Pak. Menjanjikan memang termasuk sebenarnya belakangan ini agak menarik penerbit basa-basi juga. Kita harapannya sempat saya diskusi kemarin sama Kak Uli, harapan kita adalah Mizan dengan Gramedia kembali juga ke ke wacana, tahun 2000-an, 90 2000-an itu saya secara biasa menerbitkan buku-buku wacana, ya pembacaan kita ya pasar, karena herannya kita adalah kebanyakan sekarang buku anak-anak, dan memang ini syukurnya kita karena margin kiri dan beberapa penerbit lain masih menjaga
eh, apa Iya, proses dialektika itu, kualitas baca. Iya. kualitas bacaan. Sekali lagi terima kasih Kanda Bahrul, Ya. Bahrul Amsal SOS MSI ya. Oh Dan iya. salam buat keluarga, salam buat kemenakan, dan Siap. peluk hangat dari saya lagi di Kolaka Utara. Oh, Salam, salam, salam. wah. Iya, Makanya salam daripada untuk mengisi saya. ya Iya, siap-siap mengisi kekosongan saja ini, didaktif hadir. iya, Sekali lagi terima kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.